Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi dengan NIM 22411030110. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi musyarakah. Baik, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan musyarakah. Nah, yang dimaksud dengan musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari definisi ini? Bedanya apa dengan mudharabah? Nah, kalau mudharabah apa? Nah, kalau mudharabah itu hanya satu yang memberi kontribusi dana. Sedangkan di musyarakah ini masing-masing memberikan kontribusi dana. Selanjutnya di sini ada skema musyarakah. Yang pertama yaitu negosiasi dan akad musyarakah. Siapa pelakunya? Nah, di sini ada bank syariah dan nasabah. Jadi dua ini masing-masing adalah pemilik dana. Karena apa? Karena kita sedang ada di akad musyarakah. Jadi sama-sama pemilik dana, walaupun nanti yang kerja, yang mengelola adalah mitra aktif. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pelaksanaan usaha produktif. Nah, pada saat pelaksanaan usaha produktif ini akan terjadi dua kemungkinan, yaitu keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya membagi hasil usaha. Jika untung, maka keuntungan dibagi sesuai nisbah. Jika kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal. Nah, selanjutnya masing-masing menerima porsi laba dan bank syariah menerima kembalian modal. Selanjutnya ada jenis-jenis musyarakah berdasarkan apa yang dikerjasamakan. Yang pertama ada musyarakah hak milik atau syirkul amlak. Yang kedua ada musyarakah akad atau syirkatul uqud. Musyarakah hak milik adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan. Selanjutnya musyarakah akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Selanjutnya ada jenis-jenis musyarakah berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat. Ada musyarakah inan, musyarakah abdan, musyarakah wujuh, dan musyarakah mufawaddah. Yang pertama yaitu musyarakah inan. Kerjasama modal untuk membuka usaha yang dilakukan bersama. Jadi modal bersama. Yang kedua adalah musyarakah abdan, kerjasama antar mitra yang punya skill yang sama. Misalnya sesama dokter membuka klinik. Jadi di sini kata kuncinya adalah skill yang sama. Selanjutnya ada musyarakah wujuh, kerjasama pembeli barang dengan menggunakan nama baik salah satu mitra, lalu menjual barang tersebut, kemudian keuntungan dibagi bersama. Ya, di sini yaitu membeli, kemudian menjual, dan keuntungan dibagi bersama. Yang terakhir ada musyarakah mufawaddah. Para mitra memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang dari awal hingga akhir dan diserahkan ke mitra pengelola. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis musyarakah berdasarkan perubahan porsi dana para mitra yang terbagi menjadi dua. Di antaranya yang pertama, musyarakah permanen. Jadi yang namanya permanen itu kan sifatnya tetap. Jadi musyarakah permanen yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Jenis yang kedua yaitu musyarakah menurun atau biasa disebut musyarakah mutanakisoh.
yaitu musyarakah dengan ketentuan dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Jadi analoginya seperti ini, misalnya kalian punya usaha bareng sama teman kalian, kemudian kalian itu menyerahkan kepemilikan kepada teman kalian itu. Nah, itu namanya musyarakah mutanakisah. Yang awalnya pemiliknya itu ada dua, namun pada akhir masa akad itu pemiliknya hanya satu. Selanjutnya yaitu mengenai rukun transaksi musyarakah. Rukun transaksi musyarakah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dua pihak transaktor, yaitu pemilik dana dan pengelola dana. Entah itu dikelola mandiri, bareng-bareng, atau ada pihak ketiga. Kemudian rukun yang kedua yaitu objek musyarakah. Ada modal, kerja, serta keuntungan atau kerugian. Kemudian rukun yang terakhir yaitu ijab dan qabul, yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Jadi ada kesepakatan di sini antara para pihak yang bertransaksi tersebut. Selanjutnya itu mengenai mekanisme musyarakah. Mekanisme pembiayaan musyarakah berdasarkan Fatwa DSN nomor 8/DSN MUI/4/2000. Yang pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Maksud dari pihak yang berkontrak harus cakap hukum, kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, dan karena itu dia mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Ketiga, objek akad terdiri dari modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Keempat, modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Yang kelima, modal juga dapat berupa aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Yang keenam, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat dalam musyarakah. Ini saya akan menjelaskan karakteristik musyarakah. Karakteristik musyarakah tertuang dalam PHSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, yaitu yang pertama, para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Yang kedua, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas keuntungan usaha. Yang ketiga, musyarakah dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas, atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para mitra. Terus, yang keempat, sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas. Berikut adalah contoh soal mengenai transaksi pembiayaan musyarakah. Pada tanggal 2 Februari 2023, Bu Aisyah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi dengan Bank Mitra Syariah. Untuk nilai proyeknya sendiri yaitu sebesar 80 juta rupiah, yang mana 60 juta rupiah itu dari bank dan sisanya 20 juta rupiah dari Bu Aisyah itu sendiri. Untuk pembagian hasilnya yaitu Bank Mitra Syariah mendapatkan 25% dan Bu Aisyah mendapatkan 75%, dan dikenai biaya admin sebesar 600.000 yang diambil dari 1% dari pembiayaan bank. Berikut adalah contoh penulisan jurnalnya. Pada kolom tanggal terdapat tanggal atau waktu pada saat akad itu dimulai, yaitu 2 Februari 2023. Yang mana pada kolom keterangan pertama pos lawan komitmen administrasi pembiayaan yaitu 60 juta pada kolom kredit, dan selanjutnya kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 60 juta pada kolom kredit. Selanjutnya yaitu kas atau rek Bu Aisyah, yang mana di situ digunakan untuk membayar admin tersebut. Terdapat 600.000 pada kolom debit dan pendapatan administrasi sebesar 600.000 pada kolom kredit. Penyerahan investasi musyarakah tahap pertama. Untuk tahap pertama yaitu
dicairkan pada tanggal 12 Februari 2023, yang mana pada kolom keterangan pembiayaan musyarakah lalu ada angka 35 juta rupiah pada kolom debit dan kas atau rek nasabah sebesar 35 juta pada kolom kredit. Selanjutnya adalah kewajiban komitmen administrasi pembiayaan musyarakah sebesar 35 juta pada kolom debit dan pos lawan komitmen pembiayaan musyarakah sebesar 35 juta pada kolom kredit. Lalu penyerahan investasi musyarakah tahap 2. Pada kolom tanggal terdapat 2 Maret 2023 dan keterangan pembiayaan musyarakah sebesar 25 juta pada kolom debit, kas atau rek nasabah sebesar 25 juta pada kolom kredit. Selanjutnya yaitu kewajiban komitmen administrasi pembiayaan musyarakah sebesar 25 juta pada kolom debit dan pos lawan komitmen pembiayaan musyarakah pada kolom kredit sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu adalah skema saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Pada masa panen pertama mendapatkan keuntungan sebesar 45 juta, yang mana bagian dari bank itu sebesar 25% dan jika dirupiahkan sebesar 3.500.000. Untuk masa panen yang keduanya yaitu mendapatkan nilai sebesar 16 juta rupiah, dan untuk banknya itu sendiri 4 juta rupiah pada tanggal 12 Agustus. Selanjutnya yaitu penerimaan bagi hasil tahap 1, yang mana pada 2 Mei 2023 Bu Aisyah menyetorkan dananya terhadap bank. Dan di sini ada keterangan kas, rek atau nasabah sebesar 3,5 juta pada kolom kredit. Selanjutnya yaitu pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 3.500.000 pada kolom kredit. Penerimaan bagi hasil tahap 2 yang mana terjadi pada tanggal 2 Agustus 2023. Pada kolom keterangan tertulis kas atau rek nasabah sebesar 4 juta rupiah pada kolom debit dan pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta rupiah pada kolom kredit. Sekian dan terima kasih.